Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di ibadah Jumat Agung ini. Kami percaya dimanapun saudara berada, walaupun saudara di rumah, kami percaya hadirat Tuhan akan melawat setiap kami. Pada hari Jumat ini kita diberi kesempatan untuk kita mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Seperti dalam firman-Nya berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami boleh berkumpul, kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, tidak terbatasi oleh tempat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, di alam roh kami bersatu Tuhan. Kami boleh mengingat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan yang rela mati bagi setiap kami Tuhan. Seharusnya kamilah yang mati Tuhan karena dosa-dosa kami. Tapi Engkau rela memberikan diri-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar Kau lawat setiap kami Tuhan. Biar kami boleh merenungkan akan kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar kami boleh mengingat karya terbesar-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami tidak mau melakukan dosa lagi Tuhan, tapi kami mau hidup benar bagi Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, kami berikan hidup kami bagi Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
Terpujilah Tuhan, terpujilah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kaulah harapanku, hidupku dalam. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan kami. Kau selamatkan Hidupku. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Dengan apa kan ku balas? Angkat tanganmu saudara. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman yang akan ditekankan untuk hari ini bahwa ibadah Paskah tanggal 12 April akan dijalankan secara online pukul 10 pagi dan akan dilayani oleh hambanya Pastor Martin Sunardi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan diakonia dan misi, dapat transfer ke rekening yang tersedia di layar berikut. Terima kasih. Sedikit pengumuman ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. 2000 tahun lebih yang lalu, Engkau tergantung di atas kayu salib karena Engkau mengasihi kami. Hari ini kami mau dengar pesan firman-Mu di momen yang sangat luar biasa ini. Urapan-Mu turun atas kami Tuhan, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman. Dan di hari ini kami berada di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Kami terus dapat menikmati Tuhan lewat online yang ada hari ini Tuhan. Dan kami juga akan mengalami perjamuan kudus bersama dengan keluarga kami. Itulah sebabnya Engkau tolong kami. Urapan-Mu turun atas kami. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat memperingati hari kematian Kristus 2000 tahun lebih yang lalu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau bicara secara khusus tentang bagaimana kita bisa mengalami kuasa perjamuan kudus. Kita akan sama-sama untuk membuka firman Tuhan yang berada di Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian, dan membuka gadget Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya mau membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 mulai ayat yang ke-26 berkata demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ayat 27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Puji Tuhan. Saudara, sebelum Yesus dieksekusi di atas kayu salib, pada malam terakhir itu Yesus bersama dengan murid-muridnya melakukan perjamuan Tuhan. Dan setelah itu ketika Yesus sudah bangkit dari kematian dan bahkan naik ke surga, Rasul Paulus juga meneruskan akan berita perjamuan kudus ini dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Gereja Betel Indonesia setiap waktu, setiap saat
setiap sebulan sekali, setiap hari-hari tertentu melakukan perjamuan kudus. Sebelum saya menjelaskan lebih panjang tentang makna perjamuan kudus dan berkatnya buat kita, saya ingin menyampaikan tentang pandangan tentang perjamuan kudus. Karena ada banyak sekali pandangan-pandangan dan ada banyak sekali orang-orang mengikuti, menganut pandangan-pandangan yang ada. Tapi bagaimana kita sebagai orang percaya, khususnya Gereja Betel Indonesia, memandang tentang perjamuan kudus? Yang pertama saudara, ada pandangan yang mengatakan bahwa perjamuan kudus itu ketika roti dan anggur setelah didoakan menjadi benar-benar tubuh dan darah Yesus. Dan ini mengacu kepada perkataan Yesus, inilah tubuhku, inilah darahku. Dan saudara, kita tidak menganut pandangan ini. Sekali lagi, kita tidak menganut bahwa roti dan anggur setelah didoakan menjadi benar-benar tubuh dan darah Yesus. Kita enggak menganut itu. Yang kedua, ada pandangan yang mengatakan bahwa roti dan anggur tetap roti dan anggur. Tetapi Yesus hadir di dalam roti dan anggur itu. Ya. Dan kita juga tidak punya pandangan seperti ini. Kita ngambil roti, kita ngambil anggur, Yesus hadir di sana. Bukan seperti itu. Kita tidak menganut pandangan ini. Ada pandangan yang ketiga, bahwa roti dan anggur itu hanya sekedar peringatan simbolis, hanya sebagai lambang. Saudara, kita juga tidak menganut pandangan ini. Sekali lagi, kita tidak menganut pandangan ini. Yang berikutnya saudara, bahwa roti dan anggur sebagai sarana untuk kita diberkati, sebagai sarana untuk kita disembuhkan, sebagai sarana untuk kita dapat segala-galanya. Kalau pandangan ini punya motivasi yang salah, maka kita juga tidak menganut pandangan ini, saudara. Ini yang disebut dengan pandangan manipulatif. Karena kita ingin memanipulasi roti dan anggur lebih besar, lebih berkuasa dari Yesus. Kita tidak memanut pandangan seperti ini. Yang berikutnya saudara, pandangan yang disebut dengan pandangan natural. Bahwa roti dan anggur hanyalah peringatan tentang kematian Tuhan. Tetapi bukan berarti tidak berkhasiat. Namun ketika perjamuan diterima membuktikan bahwa anugerahnya dialami. Ada pandangan yang seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Gereja Betel Indonesia sekarang tentang perjamuan kudus, saudara? Mari kita perhatikan baik-baik. Supaya saudara benar-benar bisa mengalami kuasa perjamuan kudus di dalam kehidupan kita. Pandangan Gereja Betel Indonesia, saudara. Saya berpatokan dari buku ini. Buku Pedoman Pelayan Pendeta Departemen Teologia Gereja Betel Indonesia. Yang dapat saya simpulkan seperti ini. Pandangan yang mengatakan bahwa perjamuan kudus sebagai momen perjumpaan dengan Tuhan yang hadir melalui Roh Kudus-Nya. Kehadirannya bukan hanya memberi berkat rohani. Ketika saudara mengambil roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Tuhan. Saudara dengan iman, berkat rohani yang saudara terima adalah saudara makin dikuatkan. Dan bahkan saudara, hidupmu terus akan disucikan. Karena pengudusan sekali untuk selamanya. Sedangkan pengudusan keseharian lewat saudara ketika memandang tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib melalui perjamuan kudus ini. Tetapi bukan hanya berkat rohani saja yang saudara terima. Ada berkat jasmani. Saudara bisa disembuhkan lewat perjamuan kudus ini. Tapi sekali lagi, ini bukan mistis, bukan manipulasi. Perjamuan kudus itu adalah alat anugerah Allah yang kita terima. Itulah sebabnya saudara, kita melakukan perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh.
Menghargai tubuh Tuhan yang telah dipecahkan 2000 tahun yang lalu. Kita bukan sekedar saudara mengambil roti dan kemudian saudara mengambil cawan. Tapi saudara dengan iman bahwa ketika saudara melakukan perjamuan kudus itu, saudara merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Iman saudara makin dikuatkan. Berkat jasmani dilimpahkan. Kalau saudara sakit, saudara berseru oleh bilur-bilurnya, aku telah disembuhkan. Haleluya. Dan ketika saudara mengetahui tentang hal ini, saudara, kita mau melihat bagaimana ayat firman Tuhan yang berkata kepada kita hari ini. Ketika Yesus berkata di malam terakhir dalam perjamuan itu, inilah tubuhku, inilah darahku. Rasul Paulus juga berkata, apa yang telah kuteruskan daripadamu telah aku terima dari Tuhan. Rasul Paulus meneruskan semuanya itu. Mari kita lihat saudara. Dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-26. Yang berkata demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara, Yesus berkata makanlah. Ternyata kata makan ini mempunyai pengertian beberapa hal. Yang pertama saudara, arti kata makan. Kita saudara benar-benar makan. Itu arti makan yang pertama. Sedangkan arti makan yang kedua adalah kita makan secara rohani. Contoh kita makan firman Tuhan. Itu makan secara rohani. Makan secara jasmani. Ketika murid-murid bersama Tuhan Yesus ngambil roti dan makan. Itu makan, artinya makan. Tapi ada pengertian yang ketiga saudara. Arti kata makan. Arti kata makan. Itu artinya adalah mengunyah. Kenapa saudara? Saya meminta saudara jemaat Tuhan mengambil roti yang disediakan. Dan kalau tidak, paling tidak saudara beli crackers. Kenapa? Karena saudara di dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 dan kemudian dalam kitab Injil Matius tadi disebutkan ada dua kata makan. Makan yang punya pengertian adalah makan, ya makan secara jasmani dan rohani. Yang kedua, Yesus itu ingin berkata saudara, makanlah sampai roti itu bunyi keres, keres, keres. Itu yang dimaksudkan saudara. Sehingga secara jasmani ketika kita makan roti ini berbunyi. Tubuh kita merasakan, jiwa kita merasakan, roh kita akan diberkati oleh Tuhan. Makanya kenapa menggunakan hosti ini? Saya mau katakan pada saudara, Pak, itu kan sekedar roti. Roti apa saja juga bisa. Oh bisa, tidak masalah. Tapi saya ingin membawa saudara untuk menghayati tentang pengorbanan Yesus. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk betul-betul mengunyah dan merasakan roti ini. Saya mau beritahu pada saudara bahwa gereja Protestan termasuk gereja Pentakosta, Karismatik dan Injili itu melakukan yang namanya dua macam sakramen. Yang pertama adalah sakramen perjamuan kudus, yang kedua adalah sakramen baptisan. Sedang gereja Roma Katolik atau gereja Katolik 7 sakramen yang dilakukan. Kita melakukan 2. Saya mau jelaskan arti kata sakramen. Di Alkitab tidak ada kata sakramen. Karena itu dari bahasa Latin. Yang ada adalah kata mysterion. Artinya misteri, rahasia. Dan di dalam rahasia baptisan air dan perjamuan kudus, di sanalah Allah hadir. Allah sedang bekerja lewat itu.
Jadi bukan sekedar lambang, bukan sekedar simbol. Tapi bukan juga bahwa ketika kita ngambil roti ini, Yesus betul-betul dagingnya ada di sini, bukan. Tapi kita menghayatinya, bahwa ada kehadiran Tuhan yang kita rasakan lewat iman dan percaya kita. Dan saudara, yang namanya sakramen itu alat anugerah Allah. Dan kalau ini alat anugerah Allah, kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Kita bisa semakin menghayati tentang keselamatan yang Tuhan beri. Kita juga bisa memiliki persekutuan satu dengan yang lain. Kita juga, saudara, bisa memberitakan akan kabar baik kepada banyak orang. Karena itu yang disebut alat anugerah Allah. Ada banyak alat anugerah Allah. Tapi yang saya mau sebutkan untuk membandingkan bahwa perjamuan ini juga adalah alat anugerah Allah. Baptisan air adalah alat anugerah Allah. Firman Allah adalah alat anugerah Allah. Kalau saudara memandang firman Allah yang tertulis di gadget saudara, firman Allah yang tertulis di Alkitab saudara, itu saudara, kalau saudara tidak hayati, gak ada apa-apanya. Tidak punya kuasa, tidak punya dampak sama sekali, saudara. Tapi alat anugerah Allah ini yang namanya firman Allah, ketika saudara renungkan, saudara hayati dalam hidup saudara, itu akan membawa kekuatan karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Apa yang tertulis di Alkitab itu logos, itu tulisan umum, firman Allah umum. Tetapi ketika saudara menghayatinya begitu rupa, alat anugerah Allah ini akan memberkati hidup saudara. Dan saudara akan merasakan firman Allah. Firman Allah itu yang logos berubah jadi rema, berarti memberkati hidup, mengubah hidup saudara. Sama halnya dengan perjamuan kudus. Saudara memandang ini di toko buku atau di mana-mana dijual. Tapi ketika saudara menghayati ini, makanya tadi Tuhan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan sampai berbunyi keras. Artinya tubuh jasmani kita, mata, hidung, telinga, perasa, semua merasakan ini. Ada bunyi keras. Dan jiwa kita akan juga menikmati itu. Dan roh kita juga akan merasakan akan perjamuan Tuhan. Dan itu yang akan mengubah hidup saudara dan saya. Itu yang pertama. Dikatakan makanlah. Itu pengertiannya. Yang kedua, sesudah itu ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Minumlah dari cawan ini. Firman Tuhan berkata apa? Saudara, sebab inilah darahku, darah perjanjian, kata Tuhan. Rasul Paulus menegaskan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-25. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dasar luar biasa. Oh saudara, saya menghayati tentang perjamuan ini. Sangat dahsyat. Saya makan roti yang adalah melambangkan tubuh Kristus. Di dalamnya ada kehadiran Roh Kudus yang mengubah hidup saya. Saya percaya mengubah hidup saudara. Demikian juga saudara. Tentang cawan perjanjian. Dikatakan inilah darahku. Ya, darah perjanjian. Saudara bisa lihat ada kuasa di dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam darah Yesus. Tadi kalau Rasul Paulus berkata, ini adalah
cawan perjanjian baru. Sedangkan Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak ibu dan saudara dan saya adalah orang-orang berdosa. Namun dia mengasihi kita. Karena kasihnya, dia curahkan darahnya. Ada 7 pencurahan darah yang Yesus alami. Yang pertama, ketika dia ada di Taman Getsemani. Dalam kitab Injil Lukas dikatakan bahwa ketika dia berdoa, rasanya mau mati. Dan ketika dia berdoa, peluhnya bersama dengan darah menetes tetesan-tetesan itu. Saya membaca sebuah buku yang judulnya tentang pengorbanan Yesus ditinjau dari sisi medis. Saya tidak bisa membayangkan betapa tekanan yang begitu berat yang Yesus alami demi saudara dan saya. Sehingga waktu di Taman Getsemani darahnya sudah tercurah. Itu yang pertama. Yang kedua, darah Yesus tercurah ketika dia dipukul, dia dicambuk. Cambukan itu 40+1 oleh orang-orang yang brutal melakukan penghukuman terhadap Yesus. Sekujur tubuhnya hancur. Dan bahkan diceritakan kemungkinan besar juga bagian dalam yang tidak tertutup dengan tulang ini bisa juga robek ketika dicambuk. Darah Yesus keluar. Yang kedua, darahnya keluar ketika mukanya ditonjok. Mukanya dihajar. Mukanya sudah tidak lagi berbentuk. Itu darah yang ketiga keluar dari wajahnya. Ketika dia mau dibawa ke Bukit Golgota. Bukit Kalvari dalam bahasa Latin. Bahasa Ibrani-nya adalah Golgota, yaitu bukit tengkorak. Yesus dimahkotai duri. Duri itu tajam sekali. Panjang duri-duri itu antara 1 sampai 2,5 cm menancap di kepala Yesus. Saya pernah ketika ke Israel ditunjukkan bahwa ini adalah yang disebut dengan pohon duri. Saya kena durinya itu gatal dan itu tidak sembuh-sembuh, agak cukup membutuhkan waktu cukup yang lama. Betapa ketika Yesus dikenai mahkota duri, darahnya mengucur. Sedangkan kulit kepala ini tebalnya tidak lebih dari 1 senti. Duri-duri itu begitu tajam. Yesus dibawa ke Bukit Golgota. Tangan dan kedua belah tangannya dipaku. Itu darah yang keluar dari sana. Dan kemudian kakinya dipaku. Dari sana keluarlah darah. Dan yang terakhir lambungnya ditombak. 7 pengalaman Yesus mengeluarkan darah lewat tubuhnya. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Saudara tahu apa arti kata perjanjian? Saya mau mengajak saudara untuk memberikan satu gambaran tentang perjanjian. Perjanjian ini salah satunya adalah perjanjian damai. Ketika ada peperangan, maka harus melakukan gencatan senjata dan kemudian lakukan yang namanya perdamaian. Bukankah Yesus adalah pribadi yang mendamaikan manusia dengan Allah? Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu mau diperdamaikan dengan Allah. Dan ternyata ada proses yang namanya pendamaian itu. Ada satu suku namanya suku Heren
yang ada di Myanmar, saudara. Ketika mereka mau melakukan perjanjian damai, ada tahapan-tahapan sederhana. Yang pertama, saudara, perdamaian yang paling sederhana adalah mereka bertemu untuk makan bersama. Ketika mereka makan bersama, mereka ngobrol bersama, mereka membuat kesepakatan-kesepakatan, dibangunlah namanya satu perdamaian. Tapi nggak cukup sampai di situ, ada tingkatan berikutnya. Perdamaian itu ditandai selain dengan makan-makan, yang kedua, saudara, ditandai dengan menanam pohon. Dan ketika pohon ini ditanam, saudara, menunjukkan bahwa kedua suku atau kedua pihak belah pihak ini dia melakukan perdamaian. Tetapi ada satu perjanjian damai yang lebih tinggi, yaitu perjanjian darah. Dan ini dilakukan hampir di semua suku tentang perjanjian darah. Saya membaca kisah tentang Livingstone yang seorang misionaris Inggris yang pergi ke Afrika Selatan. Saudara, ada beberapa misionaris datang sana, saudara, tinggal pulang nama. Kenapa? Karena daerah itu adalah daerah yang sangat-sangat tidak kondusif dan tidak bersahabat. Sehingga setiap orang datang sana, orang itu pasti mati, dibunuh. Nah, sama dengan kisah dengan suku Heren yang ada di Myanmar ini, bicara tentang perjanjian kurang lebihnya, saudara, seperti ini. Masing-masing ada utusan, dan utusan itu mewakili. Yesus, saudara, mewakili Bapa di surga untuk datang ke dalam dunia, melakukan yang namanya perjanjian darah. Makanya Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Itu artinya begitu. Ini adalah sebuah perjanjian. Dan ketika dua suku ini, saudara, bertemu, masing-masing membawa pisau dan menggoreskan bagian tubuh. Dan kalau suku Heren ini masing-masing menggores bagian pantatnya untuk mengeluarkan darah dan kemudian ditampung di sebuah di sebuah baskom kecil. Dan kemudian itu dijadikan satu. Dan setelah itu diaduk. Dan setelah diaduk, masing-masing mencelupkan jarinya dan menaruh darah itu di masing-masing bibir mereka. Bukankah, saudara, ketika bangsa Israel waktu menjelang merayakan Paskah keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan berkata, hendaklah masing-masing kepala keluarga menyiapkan anak domba dan kemudian menyembelihnya dan kemudian memasaknya. Jangan lupa darahnya, saudara, dioleskan di ambang pintu. Supaya apa, saudara? Supaya malaikat maut itu tidak membinasakan. Darah Yesus juga hal yang sama. Darah Yesus dicurahkan sebagai darah perjanjian. Supaya kita diselamatkan dari maut. Diselamatkan dari dosa. Diselamatkan dari neraka. Itulah perjanjian. Makanya, saudara, di dalam perjanjian itu sangat dahsyat. Salah satunya berbunyi 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Itulah sebabnya, saudara, saya mau mengajak saudara untuk hari ini, saudara mengangkat roti di tangan kanan saudara. Kita menghayati perjamuan Tuhan hari ini. Saya mau beritahu saudara, saudara, roti ini yang saudara pegang jangan dipatahkan. Karena firman Tuhan, Yesus yang memecah-mecahkan.
Jadi saudara nggak perlu patahkan lagi. Saudara pegang arti kata makan. Kita mau menghayati sampai bunyi kerkes. Dan saudara bersyukur kepada Tuhan. Ada kuasa yang akan mengalir dalam hidup saudara. Haleluya. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Darahmu tercurah, tebus dosaku, kasih-Mu memulihkan, bebaskan dan selamatkanku, Kau bahkan hidupku. Tubuh-Mu diserahkan, terpecah bagiku, bilur-Mu menyembuhkan, menyucikan, beriku pengharapan, jadikanku baru. Yesus berikan hidupnya bagi diriku, bagi keselamatanku, bahkan sampai mati, agar ku hidup dalam kekekalannya. Mari angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Roti ini jangan diremas. Sesuai dengan firman Tuhan tadi, bahwa Tuhan Yesus berkata, makanlah. Tuhan Yesus berkata, ketika engkau makan dagingku. Rasul Paulus berkata, makanlah. Saudara, kita makan, memang makan seperti biasa. Makan berarti kita makan makanan rohani, secara rohani. Tapi yang ketiga, yang kita mau rasakan tentang makan. Kata makan yang disampaikan di situ adalah sampai bunyi keres, keres. Lidah kita, jasmani kita, tubuh kita merasakan bahwa daging Yesus berupa roti ini yang kita makan, kita rasakan dalam tubuh jasmani kita. Tetapi jiwa kita akan merasakan juga, sehingga roh kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tubuhnya dipecahkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara medis, Yesus seharusnya sudah mati sebelum naik ke kayu salib. Tetapi beban yang dia tanggung itu, sekalipun sangat berat, dia harus bertahan karena mengasihi saudara dan saya. Mari kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan untuk tubuhnya yang diserahkan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita masing-masing berdoa, Tuhan terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Yesus, buat tubuhmu, tubuh yang dipecah-pecahkan buat kami sekalian. Terima kasih Yesus. Sementara engkau mengangkat roti di tangan kanan saudara lebih tinggi di atas kepala, saudara nyatakan pernyataan imanmu di hadapan Tuhan. Dengan sebuah pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada saudara. Bukankah roti yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita, yang atasnya kita bersyukur kepada Tuhan, adalah lambang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk saudara dan saya, supaya engkau diperdamaikan dengan Allah Bapa kita di surga. Yang percaya berkata amin. Mari kita makan bersama-sama. Kami bersyukur.
Mari menyembah Dia, kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Katakan, darah-Mu tercurah, tebus dosaku. Sembari kau mengangkat cawan di tangan kananmu, ikan membebaskan dan selamatkanku, kau ubahkan hidupku. Tubuhmu diserahkan, terpecah bagiku. Bilur-Mu menyembuhkan, menyucikan, beriku pengharapan, jadikanku baru. Yesus berikan hidupnya bagi diriku, bagi keselamatanku, bahkan taat sampai mati, agar ku hidup dalam kekekalannya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu, darah perjanjian. Perjanjian damai telah Kau kerjakan. Dan bukan hanya perjanjian damai, tetapi terjadi penebusan, pengampunan dosa, dan bahkan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Percayalah, ketika Engkau mengangkat cawan lebih tinggi di atas kepala, yang olehnya Engkau bersyukur kepada Tuhan, Allah hadir di sana. Kau rasakan kehadiran Tuhan di situ. Kau yang lemah dikuatkan hari ini, yang sakit disembuhkan. Mari kita berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Bukankah cawan yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita, yang atasnya kita bersyukur kepada Tuhan, adalah lambang darah Kristus, darah perjanjian yang ditumpahkan, bukan hanya mengampuni dosamu dan dosaku, bukan hanya menyucikan dosamu dan dosaku, tetapi ada berkat jasmani. Kau yang sakit disembuhkan, yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi menyembah Dia, haleluya. Mari menyembah Dia. Engkau kepala keluarga, engkau ibu rumah tangga, engkau anak-anak, mari menyembah Dia, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Bapa, kami berdoa, biarlah di suasana peringatan Jumat Agung ini setiap anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing mengalami lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Mungkin hari-hari ini tercekam dengan ketakutan. Roh yang Tuhan taruh di dalam hidupnya adalah lebih besar daripada roh dunia ini. Ada roh Yesus, ada roh Allah, ada Roh Kudus. Buatlah mereka tetap tegar di masa-masa yang sulit ini, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Engkau memberkati setiap mereka, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan. Serah engkau menadahkan tangan untuk terima berkat Allah. Kiranya Tuhan terus menuntun langkah hidupmu. Pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi lewat peristiwa ini. Hubunganmu di tengah-tengah keluarga semakin erat. Lebih banyak engkau bersama-sama
bertumbuh dalam keluarga, dalam iman dan percayamu kepada Tuhan. Seraya engkau terus berdoa buat pemerintah kita, supaya Tuhan akan terus menuntun, memberi jalan keluar sehingga badai ini cepat berlalu. Nama Tuhan ditinggikan dan pulanglah dan terimalah sekarang. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas hidup saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati berkata amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kirimkan satu pedoman. Selesai ini Bapak Ibu bisa duduk bersama dengan suami istri dan anak-anak. Ada panduan yang akan saya kirim, Bapak Ibu bisa sharingkan. Sebagaimana bangsa Israel ketika merayakan yang namanya Jumat, yang namanya Paskah, mereka menularkan kepada anak-anaknya seperti apa, harus bagaimana dalam perjamuan. Nanti saya akan kirimkan lewat WA kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau tidak bisa jelaskan, dibaca saja. Beri pengertian kepada anak-anakmu supaya anak-anakmu dalam bertumbuh di dalam Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai berjumpa di hari Paskah. Haleluya.